rekam dulu caranya gimana. Oke. Oke, cara ngerekamnya. Oke, udah rekam. Nah, jadi kita akan mulai aja. Yang ketinggalan ya kita cuekin aja lah ya. Nah, resesi. Resesi itu apa? Nah, resesi itu adalah sebenarnya resesi itu adalah bukan sesuatu hal yang baru lagi sebenarnya. Kenapa? Dari 2-3 bulan lalu tuh kita sudah digaungkan bahwa Indonesia akan resesi, Indonesia akan resesi. Sri Mulyani bahkan mengatakan bahwa kita punya Indonesia pertumbuhannya itu akan berkisar sekitar 0 sampai minus 2,1%. Oke, pertumbuhan PDB. Jadi resesi itu sebenarnya kalau buat teman-teman yang nggak ngerti ya, buat teman-teman yang nggak ngerti itu, apalagi yang pemula di pasar saham, resesi itu adalah sesuatu yang gimana? Maksudnya agak menakutkan. Oke, jadi buat mereka itu sesuatu yang kayaknya tuh, wah ini gue harus hindari nih, wah ini saya harus hati-hati nih, wah ini saya harus parno seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau misalnya teman-teman perhatiin bahwa resesi yang terjadi di Indonesia itu sudah ketahuan bakal akan terjadi, itu sudah dipastikan akan terjadi pada saat pengumuman ntar Q3 atau Q3 ya, kuartal ketiga. Karena kuartal kedua aja kita sudah jelas mengalami resesi di sini kita kelihatan ya. Kuartal kedua aja kita sudah resesi, di mana teman-teman bisa lihat di ini saya itu terjadi pertumbuhan yang minus sebesar 5% ya. Nah, kuartal ketiga ini adalah kuartal yang disebut dengan apa namanya, yang diperkirakan akan minus sebesar ini. Nah, pada saat itu pun sebenarnya Sri Mulyani sudah bilang bahwa kita akan mengalami resesi sekitar minus 2,1%. Apalagi ada PSBB kemarin ya kan, seperti itu. Nah, makanya saya bilang makanya kenapa kita adain pertemuan kali ini adalah karena kita nggak mau teman-teman nasabah ataupun teman-teman yang pemula ya itu yang nggak ngerti itu akan ketakutan, akan paranoid. Aduh, saya punya portfolio nyangkut nih, atau aduh saya punya ini seperti apa dan segala macam. Akibatnya you guys jadi apa namanya lumpuh seperti itu, ya kan? Apalagi banyak sekali teman-teman di channel prioritas itu ya dari bulan Maret itu nggak berani transaksi. Padahal sebenarnya itu tunggu saya share ini screen saya ya. Cara share screen itu gimana ya? Screen. Oke. Nah, padahal dari bulan Maret, tunggu saya lihat ke IHSG dulu. Nah ini, bisa lihat chat saya ya. Teman-teman bisa lihat chat saya ya. Ada, tolong respon salah satu, please. Bisa. Oke, ini adalah chat IHSG. Oke, ya. Ini adalah chat IHSG. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, dari bulan Maret kita di sini itu mulai terjadi apa namanya terjadi corona ya, terjadi apa namanya corona dimulai. Jadi kita kena lockdown dari sini, PSBB ya namanya ya. Di sini terjadi kejatuhan, market kaget di sini, ya kan? Nah, pada saat terjadi PSBB dan segala macam, kita sebagai investor ataupun traders ataupun pelaku pasar modal kita takut, kita seolah-olah lumpuh, kita nggak tahu mau ngapain. Padahal sebenarnya dari semenjak pertengahan Maret sampai saat ini itu IHSG naik loh sebenarnya, ya kan? Jadi sebenarnya kalau misalnya pada saat ini kejadian dan teman-teman masih menunggu, ini adalah sesuatu peluang yang terlewatkan begitu aja kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena pada saat terjadi kejadian seperti ini, teman-teman otomatis lumpuh, otomatis kaget, otomatis takut segala macam. Padahal ini kalau misalnya secara teknikal IHSG sebenarnya ya pada saat April ataupun bulan Mei pun itu pun sudah terjadi reversal sebenarnya. Apalagi dikonfirm di pertengahan Juni. Kenapa? Ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini. Ini masih banyak yang minta masuk, ini bingung saya. Nah, kita bisa lihat di sini. Konsep dasar dari technical analysis Dow theory ya, suatu market cenderung akan melanjutkan tren utamanya hingga tren itu berakhir.
Oke. Nah, kapan tren itu berakhir? Ya, tren itu berakhir jika market itu terjadi yang namanya reversal. Ya. Nah, bagaimana menentukan reversal? Pada saat terjadi tren turun, tiba-tiba ada high, low, ada higher high, ada higher low, ada higher high lagi. Nah, ini adalah reversal sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang jeli ya, ini adalah peluang kita untuk memanfaatkan market untuk masuk di sini dan seterusnya. Ini adalah konsep dasar teori kok, ya kan? Jadi ekspektasi kita semua adalah ini cenderung akan bikin higher high terus. Nah, kenapa saya mengadakan kongko nasabah seperti ini supaya teman-teman itu mengerti, waduh, ini mau resesi lah, ini mau sampai kapan lah, ini tiap hari kasus COVID kita 4.000, sampai kapan selesainya? Nah, itu terlalu banyak hal yang kita dengerin di luar, terlalu banyak news-news yang beredar di luaran mengakibatkan kita jadi paranoid, kita jadi blur, kita jadi distorsi. Semua news kita cerna, kita makan, kita terima sehingga akhirnya kita pun jadi bingung sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Untuk itu kita sebenarnya cukup fokus aja ke technical, sesimpel itu. Oke, ya. Saya kembali lagi sedikit ke masalah resesi tadi, ya, masalah resesi tadi. Nah, ini adalah secara garis besar teori resesi itu seperti ini, ya. Status resesi bukan hal baru. Jadi bukan hanya terjadi di Indonesia, Singapura sudah, Vietnam sudah. Jadi Indonesia akan resmi mengalami resesi pada saat pengumuman Q3 kuartal ketiga, yaitu kira-kira bulan depan, bulan November kalau nggak salah. Nah, status resesi itu diberikan jika 2 kali berturut-turut laporan keuangan itu negatif. Jadi Indonesia resmi mengalami resesi jika 2 kali berturut-turut terjadi resesi. Oke. Nah, jadi resesi itu bukan hal yang baru lagi. Jadi itu cuman gampangnya saya anggap itu sebagai label aja, ya. Resesi itu adalah label yang diberikan karena syaratnya terpenuhi 2 kali negatif. Oke. Penyebabnya adalah pandemik. Oke. Nah, yang menjadi perhatian investor bukan resesi atau enggak, tapi seberapa besar presentasi penurunan ekonominya sesuai ekspektasi atau enggak, ya. Jika sesuai ekspektasi, maka hal itu bukan kejutan lagi, sehingga tidak akan terlalu berdampak terhadap volatilitas pasar. Ya, namun jika turunnya lebih dalam dari 2,1%, maka itu akan jadi kejutan. Tapi sebaliknya kalau naik malah akan jadi positif, ya kan? Apapun itu, resesi yang ada di Indonesia ini yang akan dialami oleh kita, yang akan diresmikan labelnya setelah pengumuman Q3 nanti, ya, itu pasti resesi. Oke, apapun itu, efeknya itu hanya akan sementara. Kenapa? Karena sebenarnya ya secara secara likuiditas resesi terjadi jika sektor finansial kita tumbang. Oke. Nah, teman-teman pasti ada beberapa yang kerja di bank ya, kerja di sektor perbankan atau di sektor finansial. Anda boleh tanya deh, ataupun punya teman-teman yang kerja di situ ya, Anda boleh tanya deh di bank-bank tersebut. Semua sekarang ini lagi sedang banjir likuiditas. Sebenarnya mereka tidak kekurangan likuiditas. Mereka tuh banjir likuiditas, cuman saat ini tidak berani menyalurkan kredit sembarangan, itu aja masalahnya, ya. Sehingga sebenarnya secara likuiditas kita punya resesi itu sektor perbankan kita tuh tidak terancam sebenarnya. Apalagi pada saat mulai pandemik di awal-awal bulan Maret itu semua dari bank itu melakukan restrukturisasi semua dan akibatnya tidak ada terjadi krisis sebenarnya. Ya, cuman masalahnya mereka hanya akan menunggu ya para sektor perbankan hanya akan menunggu keadaan akan normal kembali ya. Nah, sementara keadaan mulai akan menjadi normal. Kenapa? Karena jika tidak dibuka, jika tidak berjalan ekonominya segala macam, maka bukan cuma resesi, akan masuk ke depresi nantinya. Oke, nah itu perbedaannya. Resesi, depresi, sama level selanjutnya Great Depression. Oke, nah jadi buat
teman-teman yang pemula jangan terlalu takut dengan kata resesi. Kenapa? Karena itu hanya akan bersifat sementara dan itu adalah label yang sudah dipastikan akan terjadi oleh Menteri Keuangan kita beberapa bulan yang lalu ya. Ini masih ada aja yang minta masuk mengganggu konsentrasi aja. Doesn't matter, oke? Okay? Jadi tren negatif tidak akan berlangsung selamanya di pasar modal. Harga saham yang terus terkoreksi malah menunjukkan valuasi saat ini sudah semakin murah ya. Jadi strateginya apa? Kita sebelum kembali ke strategi nanti kita akan bahas soal itu ya. Kita lihat IHSG seperti ini ya. Saya ke chat Ami Broker langsung deh ya. IHSG seperti ini. Ya, ini adalah resesi yang terjadi di pertengahan bulan Maret sampai hari ini. Cenderung akan bikin uptrend secara medium trendnya ya. Nah, kalau misalnya Anda mau teman-teman mau perbandingkan, kita lihat ke 2018 deh. 2008. Ini nih resesi yang sebenarnya ya. Krisis yang sebenarnya. Saya zoom. Teman-teman bisa lihat chat saya ya. Tolong respon salah satu bisa lihat ya. Bisa. Oke. Nah, perhatiin bagaimana ini IHSG 2018. Ini terjadi krisis yang disebut resesi itu, yang kita anggap sama kayak resesi sekarang. Ya, ini krisis. Ya, tapi waktu itu krisis sebenarnya krisisnya di Dow Jones. Perhatiin bagaimana pola ini terbentuk. Ya, pada saat downtrend, kemudian ada pergerakan seperti ini. Perhatiin, ada low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Sama nggak dengan hari saat ini? IHSG ini sekarang. So, sebenarnya IHSG itu sudah reversal di pertengahan Mei, pertengahan Juni. IHSG itu sudah reversal. Makanya waktu itu saya masuk gila-gilaan bersama geng saham-saham prioritas itu pada saat BCA di 24, 27. Nah, itu kita akumulasi sampai sekarang. Kenapa? Ya, kita kembali ke 2008 lagi, 18 ya. 2018 tadi di mana? 2008 ini, ya. Apa yang terjadi sesudah ini reversal? Ini kita lagi berada di sekitar sini deh, kita anggap saat ini, hari ini, kita anggap kita berada di hari ini di sekitar sini, oke? Nah, perhatiin apa yang terjadi jika saya zoom out. Yang terjadi sesudah itu. Nah, perhatiin apa yang terjadi dengan IHSG sesudah terjadi reversal di sini. Nah, ini yang akan kita sambut nanti di tahun depan. Kenapa? Seperti saya bilang, resesi kita itu sifatnya sementara. Oke? Sifatnya itu sementara. Dan itu semua sudah terprediksi oleh market. Sehingga jika ini terjadi, Anda atau teman-teman masih ketakutan dengan bayang-bayang resesi dan you don't know what to do, kita akan ketinggalan hal-hal seperti ini. Oke? Nah, ini sangat penting. Jadi bayangkan kita tadi di sini, area sini ya. Saat ini, hari ini, area sini. Area di sinilah kita anggap ya. Nah, bayangkan tahun depan atau Desember segala macam 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi kita akan seperti ini. Ya, Indonesia itu akan seperti ini, IHSG itu akan seperti ini nantinya. Oke. Nah, ini adalah kesempatan kita karena kita sekarang lagi di sini. Oke. Selama dia tidak ada lower low, dia akan rally ke atas, akan ke atas terus. Nah, pertanyaannya sekarang ya, kembali ke ini lagi ya. Pertanyaan sekarang kita lanjutin ya. Apa yang kita harus beli? Betul nggak teman-teman? Ya, jadi kalau misalnya seperti itu, coach, saya harus beli apa dong katanya, ya kan? Nah, kalau misalnya kita udah tahu peluangnya seperti itu, pertama, yang jelas kita akan mengincar saham-saham di sektor perbankan. Kenapa? Karena sektoral yang akan recovery pertama adalah perbankan. That is why teman-teman ya perhatiin bagaimana itu BCA terakumulasi terus, itu sangat boleh diakumulasi. Kita ambil contoh lagi biar jelas ya. Ini contoh 2000 sekarang kita lihat ke 2018 tadi yang saat terjadi resesi di sini ya. Kita anggaplah time frame-nya di sini. Kita anggap di sini deh kita saat ini ya. Kita lihat BCA pada hari itu 10 tahun yang lalu ya. BCA di bulan 2008 di bulan saya zoom out dulu ya. Oke. 2008 di sini di bulan saya random deh ambil yang tertinggi deh di sini boleh ya sebelum ini tertinggi ya. Nah tertinggi BCA saat itu adalah sekitar harga height-nya
3.946. Artinya kita anggaplah 4.000 aja. Oke. Sesudah resesi tahun 2008 tersebut, recovery BCA terbang sampai hari ini di harga 29.000, 28.000, 29.000. So, bayangkan guys, teman-teman ada yang bilang, BCA mah 29.000 udah mahal. Oke, kita kembali, kita belum sampai ke 29.000 BCA-nya. Pada saat ini resesi ini terjadi ya, tahun 2008, BCA di harga 4.000 buat mereka pada saat itu sudah mahal. Kenapa? Karena acuannya pada saat itu adalah harga sebelumnya, di harga 1.000, di harga berapa ini? 400, ya kan? Di harga ini 600. Ya, harga 4.000 pasti mahal untuk BCA. Karena sebelumnya yang ada di pikiran teman-teman adalah harga BCA tuh 600 gitu loh. Nah, sama seperti harga BCA sekarang 29.000. Bayangkan katakan 5 tahun ke 10 tahun ke depan gitu loh. Berapa kali lipat dari yang ada seperti itu. Oke, itu contoh ya kan. Jadi saham apa yang kita akan buy? Satu, yang jelas kita akan incer sektor perbankan. Oke. Nah, perbankan. Nah, kemudian selain itu apa? Kalau misalnya sektor perbankan sudah mulai Anton Masuri, tolong matiin mic-nya. Saya matiin deh. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tadi sampai di mana? Perbankan ya kan. Selain perbankan, begitu recovery IHSG ya, kita kembali ke IHSG ya. Begitu IHSG recovery ya, perbankan jalan, banjir likuiditas, begitu banjir likuiditasnya mulai bisa disalurkan, ekonomi sudah mulai membaik ya. Kenapa bisa membaik? Karena jelas-jelas vaksin ini perlu segera didistribusiin. Oke. Ekonomi perlu segera harus kembali berjalan. Oke. Nah, begitu pemerintah sudah mulai berjalan, pemerintah sudah mulai menggerakkan ekonomi dan vaksin sudah mulai terdistribusi dan segala macam, semua berjalan sesuai ekspektasi, maka ekonomi akan berjalan, bisnis mulai berputar, ya kan? Bisnis mulai berputar, mereka akan mulai mengambil pinjaman. Nah, para bank akan mulai lebih gampang menyalurkan kredit. Begitu kredit jalan, yang bergerak biasanya adalah manufacture, ya. Selain manufacture, properti. Nah, sebenarnya dari kemarin saya bikin pengumuman untuk bikin kongko nasabah ini, saya expect properti belum jalan. Tapi ternyata 1-2 hari sebelum acara kita mulai, si Asri dan si Pewon sudah jalan gila-gilaan. Oke, wah brisnya udah jalan nih. Good news. Oke, jadi si Asri sama si Pewon sudah jalan gila-gilaan duluan. Oke. Nah, hal tersebut mengakibatkan apa? Pertumbuhan dari kredit yang disalurkan oleh bank itu akan bagus buat sektor manufacturer, itu ASI ya, dan properti. Makanya apa yang harus kita beli, what to buy, mulai saat ini teman-teman cicil lah yang namanya Asri, Sumarekon, sama Pewon, satu lagi BSDE ya. Asri masih di harga 150-an, kemarin loncat gila-gilaan. Ini kalau dari saya prediksi ke teman-teman di channel prioritas itu, kita di channel prioritas itu kita prediksi bisa kita jual di harga minimum 300 nanti. Bayangin kalau misal 150 berarti masih 100%. Kemarin kita akumulasi dari 110 perak. Sampai sekarang kita belum bisa jual. Oke. Kemudian Sumarekon itu kita rekomendasi dari harga 500-an. Sekarang udah 600-an, udah naik 20%. Kita bisa jualan ya dengan time frame 1-3 tahun itu sekitar di harga 1.500-an. So you may buy that. Ya. Pewon seharga 400-an. Tadi rally gila-gilaan. Nah, Pewon ini sebenarnya saya baru masuk 2-3 hari lalu di harga 400 380. Oke. Nah, Pewon ini minimum kita bisa jualan di harga 600 sampai 800 nanti. Oke. Nah, jadi ini ya 600 sampai 800 dengan time frame yang sama. Oke. Nah, jadi teman-teman manfaatinlah kesempatan ini, what to buy-nya. Oke. Nah, what to buy-nya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar orang-orang yang sukses di pasar modal, investor yang sukses di pasar modal karena mulainya duluan, betul nggak? Nah, teman-teman pasti berpikir lah, saya mulai belakangan sekarang ini, hari ini. Enggak, teman-teman mulai duluan hari ini untuk 10 tahun ke depan. Anda mulai duluan.
Bayangin kalau misal Anda bisa dapat Sumarekon di harga sekarang misalnya 650 ya. SMRA 650. Katakan 3 tahun ke depan 2023 itu Sumarekon 1.500. Berarti Anda sudah mulai duluan bukan? Ya, nggak usah jauh-jauh deh. Kita balik ke bulan April aja ya. Bulan April kalau misalnya teman-teman berani beli Sumarekon di harga bulan April itu harganya 350, sekarang 650, hampir 100%. Berarti kan udah mulai duluan gitu loh. Jadi you don't have to be worry, maju aja, masuk aja gitu loh. Tapi dicicil ya. Jadi sebenarnya ada cerita kemarin saya lagi ngincer properti di Bali ya, saya mau beli rumah di Bali. Tapi setelah saya pikir-pikir, daripada saya alokasiin duit 1M buat beli rumah di Bali, nggak liquid pula, mendingan saya beli saham properti aja. Seperti yang saya tuliskan di buku Trends Bible, itu ada cerita ya, di buku Trends Bible itu teman lama saya itu tahun 2008 itu si Robi namanya ya. Dia waktu itu mau kawin, dia mau beli rumah. Saya bilang pada saat itu lu cicil, lu jangan beli rumah dulu, lu kontrak aja duitnya, lu beli saham Sumarekon. Waktu itu harganya kalau nggak salah 400 kalau nggak salah. Dia jual di harga 1.500 juga. Nah, bayangin daripada saya beli rumah di Bali, mendingan saya masuk ke saham-saham properti, alokasin dana yang ada gitu loh. Oke, so that is what to buy and start early gitu loh. Oke, nah kongkol-kongkol saya sampai saat ini kira-kira yang saya mau sampaikan tuh kira-kira seperti itu teman-teman. Sekarang boleh kita bertanya, yuk silakan ini tanya jawab. Wah, brace-nya jalan nih, mantap nih tadi yang beli. Oke, gimana teman-teman, ada yang mau nanya? Saya Pak. Ya, Bu Etika, silakan Bu Etika. Mbak aja, saya masih mahasiswa. Sorry, Mbak, ya Mbak, gimana Mbak Etika? Iya Pak. Jadi tuh yang properti itu kayak Pakuwon itu kan saya udah lama Yes. di Pakuwon. Nah itu berarti sangat bagus ya Pak prospek ke depannya buat jangka panjang. Kalau dari sektor properti paling bagus tetap Sumarekon Bu. Tapi Pewon, Asri sama BSD 4 properti itu untuk jangka panjang. Ini time frame saya bicara 1-3 tahun ya buat Bu Etika ya. Itu sangat bagus. Minimum bisa kita jual 100% dari harga sekarang lah minimum ya. Gitu. Jadi Pakuwon, BSDE, Sumarekon, Asri ya. Kalau misalnya itu tergantung dari dana ya. Misalnya ibu punya dana katakan 100 juta contoh ya. Pecah 4 aja masing-masing 25, beli Asri 25 juta, beli Sumarekon 25 juta, beli siapa namanya Pewon 25 juta, BSDE 25 juta. Tapi BSDE menurut saya sih harganya kemahalan, Bu. Jadi ibu konsentrasi di 3 aja. Oke. Walaupun BSDE tetap bagus ya. Kalau boleh tanya juga, Pegas peluangnya setelah pandemi itu gimana ya Pak? Pegas Bu ya, dari 10 tahun, 12 tahun yang lalu tuh jangan pernah belilah Bu. itu sektor yang sangat-sangat perusahaannya bagus, tapi pergerakan sahamnya itu tidak bagus sama sekali Bu. Anda nggak bisa untung lah pokoknya di Pegas itu. Saya punya teman baik itu ya pokoknya di Pegas gitu, beberapa teman lah di Pegas gitu loh. Jadi bukannya bukannya perusahaannya jelek, enggak, perusahaannya bagus, tapi secara saham itu tidak menguntungkan, tidak pernah memberi untung lah seperti itu. Jadi pergerakannya lambat. Instead of di situ, ibu kalau misalnya punya Pegas, ibu tukar aja langsung ke Pewon ke Asri ke, nggak apa-apa. Hitung aja kenaikannya gitu loh. Atau Sumarekon, bayangin ibu Sumarekon sekarang 600 bisa jual di 1.500, berarti kan hampir 300% daripada kita nahan Pegas gitu loh. Oke. Terima kasih. Sama-sama Bu Etika. Ada yang lain mungkin teman-teman? Ini kayaknya Pak Vibi. Yes, Pak Vibi. Daniel, ya gimana? Ya, Daniel, Pak Vibi. Ya. Pak, selamat siang Pak. Siang. Pak, begini Pak, saya mau tanya nih Pak. Ya. Jadi kami di lingkungan usaha ini mengatakan bahwa corona itu lebih kejam ya Pak ya. Situasi sekarang itu lebih kejam daripada 98. Oh iya betul. Gitu loh. Jadi Pak Vibi kan tadi sudah menyantumkan grafik-grafik tentang 98 yang kemudian akan naik gitu ya. 2008 nah, 2008 bukan 98. Ya 2008 ya, atau ya. 98 juga. Bahkan bilangnya itu lebih kejam daripada 98 gitu Pak.
tragedi 98. Ya, Nah, ini bayangan saya itu untuk memulai di saham ini agak sangat khawatir ya Pak. Memang harganya murah, masuk sih kemarin masuk, tapi sedikit-sedikit sekali gitu. ya, Karena banyak pelaku-pelaku usaha di sekitar kita tuh bilang bahwa terutama yang tua-tua ya, bukan yang muda-muda seperti ya. saya, karena waktu 98 kita belum bisnis ya. Yang muda, yang tua-tua tuh ngomong ini corona ini lebih kejam daripada 98 gitu Pak. Bagaimana menurut Pak Vivi Pak? Ya, nggak masalah. Situasi ini. Jadi corona itu Pak ya, kalau mau dibilang itu dari sisi sektorial ya, dari sisi sektorial Yeah. teman-teman yang pengusaha yang punya pabrik makin gede usahanya tuh makin pusing Pak. Saya tahu Pak. Tiap hari saya gaul sama mereka. Nah itu jadi para pengusaha ini kenapa trauma, kenapa takut, kenapa agak sedikit fobia ya. Itu karena dari sisi sektorial itu udah kepukul duluan Pak. Ya. Satu sisi secara ekonomi nggak ada pemasukan, sementara cost jalan terus, betul nggak? Ya kan? Cost jalan terus. Kalau misalnya mau mecatin karyawan nggak mungkin, ya kan? Iya, betul. Ya dari sisi kemanusiaan, dari sisi ya banyak lah, dari sisi pesangon misalnya juga, ya kan? Nah itu dari sisi sektorial memang pasti sangat-sangat memukul Pak. Waduh percaya deh Pak, saya teman yang punya pabrik banyak, saya tahu banget itu mereka stres. Nah itu. Nah tapi sebenarnya makanya itu dia perbandingan sektorial sama sektor finansial Pak ya. Itu yang akan dibenerin oleh pemerintah secepatnya karena you are not alone, everyone are feeling the same gitu. Bahkan pemerintah pun merasakan hal yang sama. Kalau misalnya nggak dibenerin segera ini ekonomi jalan dan vaksin nggak segera didistribusiin, maka bukannya resesi malah kita bisa menjurus ke depresi gitu. Nah itu dia. Yang sebenarnya ditakutin adalah depresi Pak Daniel gitu loh. Pak. Memang dari sisi sektorial pengusaha saya tahu sekali lah Pak, itu akan sangat-sangat fobia gitu loh. Tapi kalau dari sisi sektor pasar modal, saya fokus di technical aja Pak. Saya percaya sekali bahwa technical reflected everything. Itu sama terjadi pada saat 2008 itu Pak. Pada 2008 itu saya bersama para alumni ya, para nasabah itu dari 2009 itu kita udah colong start dulu pada saat reversal, sama persis yang saya ajak sekarang ini gitu loh. Persis, makanya kenapa saya bikin acara ini. Saya mengajak semua manfaatin peluang ini gitu loh. Ya kan? Jadi technical yang hari ini itu hampir bisa dikatakan copy paste-nya 2008 gitu Pak ya. Iya, itu yang disebut dengan historical repeat himself gitu. Secara pasar modal, ini bukan secara sektorial Pak ya. Secara pasar modal, saya mengatakan 2020 ini malah lebih baik daripada 2008 atau 1998. Kenapa? Karena sektor finansial kita nggak goyang sebenarnya. Sektor finansial kita nggak goyang sama sekali sebenarnya gitu loh. Nggak kopong gitu loh. Kalau 2098 itu kita tergerus gila-gilaan. Nah lihat aja dolar kan baik-baik aja di situ. Betul. Seperti itu. Jadi memang secara personal ya, secara pribadi sebagai pengusaha itu pasti kepukul. Saya tahu sekali itu teman-teman yang pengusaha ya, yang punya pabrik, makin besar perusahaannya makin pusing lah saya lihat. Apalagi yang di Jakarta yang tiap hari dikerecokin sama demo buruh. Aduh ampun itu. Oke, kira-kira seperti itu Pak Daniel bisa. Ya Pak, oke Pak. Jadi kesimpulannya saya sudah bisa ada sudut pandang lagi secara teknikal ya. Jadi secara teknikal sudah mendukung untuk masuk ke saham ya. Kita fokus aja Pak Daniel. Terima kasih Pak. Betul, kita fokus aja. Gimana Pak Vivi? Kita fokus aja supaya nggak distorsi gitu loh. Jadi jangan terlalu mikirin A, B, C, D segala macam. Waktu kemarin ini ada cerita. Waktu kemarin itu minggu lalu ya kalau salah yang demo gede-gedean itu yang nolak Omnibus Law ya. Itu technical saya bilang ini naik market, pasti naik. Tapi teman-teman bilang wah ini ada lagi nasabah satu yang dananya kalau nggak salah hampir 8M. Telepon saya secara pribadi, Pak, saya cut aja Pak ya, cut lossnya berapa? Oh sekian M. Wah nggak mau, saya bilang hari ini naik. Karena kenapa mereka takut? Karena mereka mendengar desas-desus WA group segala macam. Oh ini Jakarta bakal rusuh. Oh ini mau dibawa ke arah 98 bla 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 dan seterusnya. Akibatnya apa? Kita jadi paranoid Pak, teman-teman. Kita jadi paranoid, jadi nggak fokus, apapun nggak bisa, tidur pun susah kayak gitu. Ngerti nggak?
ya kan? Oke. Ya. Ignore aja Oke. gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Vivi. Terima Sama-sama kasih. Pak Daniel. Ya, ada lagi yang mau tanya mungkin teman-teman lain? Pak, saya mau tanya. Boleh. Sorry, dengan siapa ini? Iya Pak, saya Albert. Jadi saya mau nanya Pak, kan kita tuh nanti bakal diumumin pengumumannya tuh November ya. Nah itu juga kan berbarengan dengan US election. Kalau menurut Bapak sendiri gimana tuh Oh Pak? iya, itu peluang Pak. Sorry tadi siapa ini? Albert ya. Itu justru Iya. peluang Pak Albert. Justru saya melihat itu adalah peluang buat kita, ya kan? Justru saya menunggu momen-momen market ke ayun sekali lagi. Itu ayunan terakhir loh Pak. Pada saat pengumuman resesi. Ingat satu kata ya dari saya ya, pengumuman itu sifat resesinya adalah sementara, paling lama beberapa hari. Momen-momen tersebut manfaatkan untuk masuk, tapi masuklah di saham-saham yang benar yang saya sebutkan tadi, banking, properti atau Astra manufacturer itu Properti aja dulu. ya. Jadi manfaatkan peluang itu. Kalau consumers gimana tuh? Oh jangan, customer. Jadi gini, pada saat market sedang rally, market recovery, ya saham-saham defensif akan ditinggalkan. Investor tidak akan beli saham-saham defensif. Investor akan beli saham-saham agresif nantinya. Seperti itu. Oh begitu Pak, baik Pak. Oke, Pak Albert. Ya. Makasih Pak. Sama-sama. Anything else guys? Buruan teman-teman, saya mau masuk break nih. Ini siapa? Jim, Coach. Ya. Hartono, Coach. Kalau untuk saham konstruksi gimana, Coach? Seperti Waskita, Wika. Pasti mereka akan diuntungkan dengan kenaikan saham properti. Kenapa? Karena begitu saham properti dapat likuiditas, dapat kucuran dana, suntikan dana dari bank, dapat pinjaman, otomatis properti akan membangun menggunakan jasa-jasa para kontraktor ya, konstruksi ya. Nah, untuk konstruksi fokuslah pada saham-saham paling jago, paling bagus menurut saya adalah Waskita, WSKT. WSKT, ADI sama Wika. Satu lagi apa ya? PTPP kalau nggak salah. Nah, itu 4 itu bagus kok. Jangan ke USBP ya. USBP itu jelek sekali barangnya. Ya, kasih Coach. Oke. Ada lagi teman-teman? Saya, ya, Pak Santo. Ya, siapa ini? Boleh sebutin? Willianto. Oh ya, Pak Willianto gimana? Ya, mau nanya ini kalau yang farmasi dilihatnya gimana? Kemarin kan sudah ada beberapa kali berita ya mengenai yang merger, khususnya yang farmasi merger. Yang apa? Ya lupa. Apa namanya itu? Syariah. Obatnya itu ya. Untuk yang farmasi kan kemarin sempat diberitakan bahwa dia akan mengadakan untuk obat antisipasinya terus naik. Nah sekarang kan lagi kelihatannya agak sideways lagi nih. Ya. Nah ini peluangnya masih seperti apa nih Coach Antoni? Thank you. Jadi kayak Kimia Farma ataupun Indo Farma ataupun Kalbe ya, kita bicara dua aja lah, Indo Farma sama Kimia Farma ya. Ya. Mereka pasti tetap akan naik Pak. Tapi karena memang sebenarnya sih sudah terrefleksi di harga kenaikan kemarin. Jadi sebenarnya chances untuk farmasi itu mulai akan terbatas gitu loh. Ya, pasti tetap akan naik. Nanti vaksinnya muncul segala macam pasti akan tetap akan naik ya kan. Tapi karena mereka sifatnya sudah naik sangat gede, kalau bisa keluar dulu lah. Pindah aja deh. Gitu loh. Cari saham-saham yang growth stock gitu akan bertumbuh gitu loh. Ya. Apalagi teman-teman ya, saya Pak Willianto, saya masuk. Halo, halo. Halo. Ya, oke sudah. Oke, udah ya. Nah, daripada kita ngotot di Indo Farma atau Kimia Farma, nanti begitu naik langsung keluar, pasti masih naik sebentar, tapi kita exit aja, ya. Begitu keluar, begitu naik exit aja, ya. Daripada gitu, sebenarnya ekstrimnya kita bicara yang lagi populer deh belakangan ini, BRIS, ya. BRIS itu loh, yang lagi populer, yang lagi heboh belakangan ini kan, sampai mentok 3 kali hari ini, termasuk hari ini malah rebound, oke? Nah, sebenarnya kalau mau bicara BRIS, malah saya rekomendasi masuk loh, ya. Kenapa? Karena kemarin yang waktu dievaluasi harga wajar 7.800 oleh KJPP, ya, KJPP itu 780 itu adalah data harga valuasi untuk bulan Juni, bukan Oktober.
Jadi gini gampangnya saya kasih pemisalan BRIS itu ya. Teman-teman pasti ada yang punya, atau pasti ada yang nyangkut, jangan khawatir ya. Gini, nilai BRIS itu dihargai di harga 780 itu adalah valuasi gampangnya kalau misalnya Anda beli rumah itu adalah nilai NJOP. Jadi nilai objek wajib pajak. Nilai objek NJOP pasti jauh lebih murah pada harga rumahnya sendiri, betul nggak teman-teman? Ya kan? Nah, Bu Arif silakan, lagi ngangkat tangan. Jadi saya lanjutin dulu sebentar. Jadi nilai BRIS itu dihargai harga wajar itu adalah hitungan KJPP itu di data bulan Juni, bukan data bulan Oktober. Dan pada saat terjadi menilai harga wajar itu adalah belum terjadi merger. Sekarang sesudah terjadi merger kapitalisasi sebesar ini, saya yakin sekali ya, apalagi dengan sektor perbankan yang mulai BRIS ini minimum itu 1.500 sampai 1.700 akan tercapai. Justru pada saat mentok-mentok begini, ambil aja, syukur-syukur bisa ke 800 lagi, ambil aja. Tapi hitungan saya sih mungkin stopnya di 1.050 kayaknya, 1.050. Tapi gambarannya kenapa pada panik ini ya gampangnya para big boys mau take profit lah segampang itu, dan mereka mau ngambil barang murah seperti itu aja. Oke teman-teman, ada lagi? Ya Pak Santo. Ya. Pak Santo mau nanya, Telkom ada nggak kemungkinan ke 3.000 lagi ya? Telkom ini downtrend habis loh Pak. Jadi saran saya kalau misalnya rela ya langsung cut switch aja Pak. Sebenarnya cut switch itu cuma tukar baju sebenarnya. Jadi satu saham cenderung turun, sementara saham lain cenderung naik. Jadi cut switch saja akan lebih gampang buat Bapak untuk recovery gitu loh, daripada bertahan gitu loh. Ibaratnya Bapak pacaran sama cewek yang suka morotin Bapak lah, tiap hari morotin minta duit. Seperti itu. Mendingan tuker sama cewek yang malah bisnis online menghasilkan duit segala macam gitu loh. Segampang itu. Kita mesti berani. Itu ada suara apa ya? Oke. Next, ada yang mau nanya lagi, guys? Santo mau nanya. Yes. Iya, ini Selin. Mau nanya, Selin. sektor coal, UNTR, PPBA kok malah turun, Pak, pas ini krisis? Karena sektor coal itu sebenarnya mining ya. Sektor mining itu yang bagus sebenarnya bukan di coal, Bu Selin. Tapi sebenarnya lihat ya, sektor mining di chart saya tuh saya tunjukin. Sebenarnya mereka tuh ada di support loh, di mining. Oh, bukan mining. Oh, oke. Nah, sektor mining ini kalau mau milih, oh ya saya lupa sebutin malahan. Sebenarnya mau milih itu milihnya ke Antam, Inco atau Tins, Bu. 3 itu malahan, bukan ke coal, batubara, Adaro segala macam gitu loh. Karena sektor mining itu masih lama baru bergerak gitu loh. Nah, untung Ibu Selin ngasih tahu. Jadi saya lupa ngasih tahu bahwa Antam tetap akan diuntungkan ya. Nah, ini contoh lagi nih ya. Berapa hari yang lalu saya malah dikasih tahu temen ya secara valuasi urusan fundamental yang saya paling nggak ngerti ya. Pada waktu harga masih di 800 ya, dikatakan bahwa harga 800 itu sudah mahal di atas harga wajar. Nah, ini contoh lagi yang bisa berhubungan sama BRIS. Tapi kenyataannya sekarang di harga 1.008, 1.100. Oke. Nah, kenapa? Teman-teman pasti udah tahu ini gara-gara Presiden Jokowi itu menutup regulasi ekspor nikel ke luar negeri, ya kan, sampai Eropa ngamuk-ngamuk. Nah, dan pabrik baterai EV ya, saya lupa singkatannya apa, pabrik baterai lithium itu akan dibangun di Indonesia. Kedepannya orang akan sangat membutuhkan sumber bahan baku tersebut, baterai tersebut gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya bicara Antam itu boleh kita beli. Ini lihat deh, ini chart monthly-nya ya, ini chart weekly-nya ya, bisa lihat ya, dia naik gila-gilaan walaupun selama ini sideways ya kan. Nah, mulai bangkit ya, ini monthly-nya. Jadi kalau misalnya breakout malahan, kalau akhir bulan ini dia tutup di atas 1.100 ya, ini dia breakout. Artinya apa? Kalau misalnya secara pola gampangnya begini deh targetnya, secara pola ya. Targetnya tuh sekitar
Aduh, susah bener ngambilnya. Rp5.000 ya, tapi ini chart monthly ya. Chart monthly itu artinya time frame-nya panjang, bukan berarti saya bilang 5.000, Ibu nunggu 2 bulan, 3 bulan kok belum 5.000, Pak? Bingung saya jawabnya. Oke. Nah, jadi ini secara sektoral ya, secara sektor bisnisnya ya, ini akan sangat diuntungkan Antam ini. Ya, sama dengan TIN, sama dengan Inco. Tapi kalau misalnya mau tetap pilih salah satu aja. Menurut saya sih tetap Antam paling bagus daripada yang lain. Seperti itu. Oke. Kalau udah ada UNTR, Pak, ganti baju aja, Pak. Bentar ya, saya coba lihat ya UNTR. Ganti baju aja lah, Bu. Nanti pas lagi rebound sedikit, ganti baju aja. Ganti yang Oke, Pak. Yang ganti ke banking aja palingan ya, Pak ya. Terserah Ibu mau ke banking atau mau ke properti. Both are the same gitu loh. Kalau misalnya mau aman nyaman tentang hidup sejahtera, beli BCA aja, Bu. Kalau misalnya BCA masih bisa ke 27.000 pada saat pengumuman Q3 ya, pada saat pengumuman resesi 27.000 ke bawah, Ibu ganti baju aja, beli BCA, udah biarin aja. Gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Oke, guys, ada lagi? Jasa marga gimana Pak Santo? Oh, tunggu, salah satu. Tadi yang ngomong duluan siapa ya? Willy untuk yang jasa marga. Jasa marga ini saham defensif, Pak Willy. Jadi kalau misalnya Bapak beli jasa marga ya buat long term gitu loh. Ya, jadi nggak bisa ditunggu sekarang ekspektasi Bapak tuh nggak bisa naik 100%, 50%, nggak bisa. Mungkin akan lama sekali gitu untuk jalan ini. Berarti di switch aja lebih baik ya? Tergantung Bapak plannya seperti apa. Kalau misalnya sukanya lambat ya nggak apa-apa, call aja. Tapi kalau misalnya mau yang lebih enak ya tukar aja. Oke kalau gitu. Sip, thank you. Oke, next. Mau nanya yang TOWR gimana, Coach? Siapa? TOWR. TOWR. Iya. Ini chartnya sideways banget loh, Pak. Yang TO, Pak. TOWR. Oh, tower. Tower. Tower juga. Lagi itu kan Coach bilang suruh hold atau apa gitu. Ini udah lama kayaknya sideways terus ya. Betul. Ini time frame-nya nggak bisa cepat punya, Pak. Tower ini dia monopoli dan memang butuh waktu gitu loh. Kalau misalnya memang nggak sabaran, jual aja lah, Pak, ganti aja lah. Oke. Ini ya kan memang dia akan naik nantinya, tapi karena secara sektor bisnisnya ya, berarti weekly-nya segala macam nih, sektor bisnisnya monthly-nya seperti ini, dia monopoli, dia satu-satunya pemain di sektor ini infrastruktur tower ya. Nah, tapi ini nggak bisa harapin banyak gitu loh. Maksudnya you need to sabar sekali gitulah. Pindah aja lah. Oke. Thank you. Halo. Yes. Kalau CTRA gimana, Pak Santo? CTRA boleh juga ya, tapi gini. CTRA secara chart bagus, ya. Perhatiin deh bagaimana dia juga mau breakout ya kan segala macam. Cuman secara fundamental perusahaan saya nggak begitu suka sama CTRA, Pak. Itu perusahaan penjualannya nggak gitu bagus, dia punya aset fisiknya juga nggak gitu menarik gitu loh, sangat buat saya malah jelek sekali loh bahan-bahan bangunannya. jadi dengan sektor yang sama kalau Bapak bisa milih, apalagi CTRA lagi mahal begini, kenapa nggak ke Alam Sutra aja, Pak? Lihat Alam Sutra 150 loh, Pak. CTRA 830 loh. Ngapain di Bapak di situ? CTRA, secara land bank yang mana yang paling gede? Secara land bank paling gede BSD, Pak. BSD paling gede land banknya. Daripada CTRA mendingan BSD deh kalau gitu, harganya hampir sama. Gitu. Oke. Oke, Mas Santo, terima kasih. Sama-sama. Oke, anything else? Wah, jadi seru nih. Pak, kalau agro gimana ya, Pak ya? Nah, agro ini kan anak bawang yang suka ikut-ikutan nih, Pak. Ya. Kalau saran saya daripada agro, mendingan BRIS kalian, Pak, lebih aman. Kenapa? Agro ini dia nggak liquid, Pak. Jadi saya waktu kemarin itu waktu ikutan sebelum di BRIS ya, maksudnya waktu bareng sama BRIS saya juga beli agro ya. Saya kebeli di harga 380 atau berapa gitu tuh, kebeli 8.000 lot. Saya nggak bisa keluar loh, Pak. 8.000 lot doang nggak bisa keluar. Kenapa? Waktu dia turun gila-gilaan tuh nggak liquid gitu loh. Jadi sementara kalau di BRIS itu ratusan ribu lot, ya kan? Jadi kalau misalnya ada apa-apa saya bisa masuk keluar sesuka hati gitu loh.
Tapi kalau misalnya di agro masuk 8.000 lot itu kelihatan gitu loh, dan itu susah keluarnya nanti gitu loh. Saran saya kalau memang pencinta ekstrim ya, pencinta gerakan ekstrim, pencinta sopir Fast and Furious ya, mendingan brace aja Pak. Lebih aman ke depannya, ke apa namanya? Secara fundamental juga saran menurut saya masih bagus ya, minimum 1.700 1.800 daripada agro. Bapak nyangkut Siap, dulu, Pak. Siap, Pak. Enggak, Pak. Udah keluar, Pak. Jangan, Pak. Mendingan ke brace aja, Pak. Pak Santo mungkin Pak Santo mau menyambung yang bris ini, Pak. Yes, silakan. Iya, saya mau tanya itu mendingan jadi kita hold aja dulu ya, Pak. Nyangkut orang ya. kayaknya sekarang lagi pada panik kan ya, Pak. Pada panik, pada keluar semua ya. Aduh, baru jual tadi sebagian. Bagus dong, bisa jual, bisa buyback lagi ntar. Oh, tenang aja, ya kan. Syukur-syukur malah turun lebih dalam, lebih bagus malahan. Iya. Kenapa? Gini loh, logikanya aja ya. Dia merger menjadi saham syariah terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi kalau nggak salah hampir 300 T kalau nggak salah. Saya lupa berapa, ya kan. Nah, perhatiin bagaimana rakyat Indonesia makin lama makin ke arah syariah semua seperti itu, ya kan. Nah, apalagi dia bukan saham yang baru muncul gitu loh. Induknya sebelumnya adalah BRI, ya kan. BRI kan saham bagus gitu loh. Nah, sekarang induknya adalah BMRI, Bank Mandiri. Oke. Dengan merger seperti ini keuntungannya tuh sangat besar. Ya, ini gara-gara dilusi kepemilikan kepemilikan publik aja jadi begini. Tapi sebenarnya kalau misalnya dengan kepemilikan publik mengecil seperti ini, artinya dengan merger, waduh ini bahasa fundamental yang rumit deh. Saya bingung jelasinnya, ya kan? Dengan merger beberapa perusahaan, artinya walaupun kepemilikan publik mengecil, tapi nilai asetnya membesar gitu loh. Jadi ya ikutin aja. Kalau saran saya sih nggak usah takut, justru enak main di brace malahan. Mentok misalnya contoh nih, mentok 3 kali. Pasti ada naik sekali ini kayak hari ini. Gitu. Jadi belinya mentok-mentokan aja. Misalnya kita punya dana, let's say 100 juta. Ya mentok 1 kali kita belilah 15 juta. Mentok 2 kali kita beli 35 juta. Mentok 3 kali kita beli 50 juta. Kan jadi 100 kira-kira. Nah begitu rebound, wah cuan kita tadi mah. Tapi gara-gara ada acara aja maka saya nggak bisa jualan. Saya beli tadi. Seperti itu. Nggak apa-apa, saya nggak takut. Itu benar. Pak Santo, nanti kalau misalnya kita hold nih ya, saat sudah ada entitas barunya muncul, nanti nilai saham kita diganti gitu ya? Atau gimana sih? Oh, kok diganti? Enggak dong, kita sama kayak beli saham lainnya gitu loh, saham BCA atau BRI sama aja, nggak ada masalah. Kecuali tetap beli ya? Enggak, bukannya nanti jadi satu ya, jadi amanah atau apa gitu ya? Ya, namanya nama banknya jadi Bank Amanah, tapi kode sahamnya tetap BRI, Pak. Jadi dulu waktu 98 itu teman-teman yang masih ingat itu Bank Mandiri itu adalah hasil merger dari bank-bank kecil, Pak. Bank apa ya saya lupa. Itu kalau nggak salah ada 5-6 bank itu. Jadi Bank Mandiri itu namanya. Gitu. Sama kayak BRIS ini. Yeah. Jadi ini ada BRIS saham merger dari Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan seterusnya gitu loh. Jadi nama di kode sahamnya tetap BRIS, Pak. Nggak ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Selamat siang Santo Fibi, ini dengan Andriani. Ya, gimana dengan HMSP? Ya. HMSP ya, hati-hati loh Bu, itu cukai mau naik lagi loh. Cukai rokok. Nah, ini HMSP ya selain sideways cenderung downtrend loh Bu. Jadi ya saran saya sih keluar aja deh, ganti baju aja. Ganti baju itu menyenangkan loh Bu. Kalau SSIA layak masuk nggak? SSIA boleh sih, tapi ini sama apa Bu? Orang ikutin ini. Ini saham agro ya, agriculture ya. SSIA itu apa industri ya, daerah industri project. Berarti properti juga kawasan ya. Industri. Ya. Tapi kalau misalnya ada jagoannya Bu ya, kenapa kita harus milih saham-saham yang kelas 2 gitu loh. Kalau ada jagoannya di Semarekon dan apa namanya BSDE gitu ya, ataupun yang lain, kenapa kita harus pilih yang ini nih. Strategi paling ideal, strategi paling ideal kita adalah mencicil jagoan dari para jagoan di market ya. Jadi strateginya adalah ganti baju dari saham yang tidak berpotensi ke saham jagoan. Jadi kalau misalnya jagoannya di properti adalah si Semarekon,
atau BSDE, kenapa nggak ke situ aja Bu, daripada kita spek di saham-saham yang lihat deh gerakannya tuh nggak menarik dibanding lihat ya SMRA tuh uptrend banget itu. BSDE misalnya tuh breakout di hari barusan nih ya, terus si ASRI deh yang 2 hari ini kalau turun ke 140 142 gitu boleh beli nih, kita simpen tapi ya time frame-nya disimpan ya gitu. Oke. Gitu Bu Andriani. Iya, thank you. Sama-sama. Oke teman-teman, ini kayaknya dikasih bonus waktu sama si Zoom nih. Saya terima pertanyaan terakhir kali ya. Atau, Pak, yes. Kalau dari KRAS gimana ya Pak, Krakatau Steel? Secara kan properti nanti bakal naik, mungkin KRAS harusnya ngikut juga ya? Nggak ada hubungan. Jadi kelas itu walaupun dia Krakatau Steel, penghasil baja segala macam, tapi dia secara perusahaan fundamentalnya ada entah apa urusan sama Korea yang bikin perusahaannya nggak bisa berkembang Pak. Jadi dari pertama IPO saya udah nggak rekomend ini di kelas ini. Oke. Jadi jangan dari pertama IPO downtrend gila-gilaan nih. Jadi nggak rekomend dah gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir teman-teman. Anyone? Nggak ada ya. Nah kalau misalnya nggak ada. Nanti kita kalau misalnya memungkinkan pas lagi ada momen-momen yang menarik yang menurut saya ada informasi yang saya bisa bagikan, kita sering-sering deh bikin kongko-kongko nasabah seperti ini, oke? Setuju ya? Thank you. Setuju Pak, thank you Pak. Setuju Coach, setuju. Nanti ini mungkin saya akan coba minta Isti untuk upload ke YouTube, jadi teman-teman bisa ulang lagi ntar. Thank you ya guys ya. Selamat siang. Happy cuan ya. Sering aja Coach. Thank you. Terima kasih. Thank you. Kasih Pak.